Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Bambang Sujanarko selaku pengampu pendidikan Pancasila. Kami dari kelompok 4 materi yang telah kami baca sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Itu saya mengenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Siska Ainun Rashidah dengan NIM 2109 1030 1063, ada Ferlina Nurfaradila dengan NIM 2109 1030 10, ada Rini Agustin Triaraayu dengan NIM 109 1030 1061, ada Zelaisa Ayu dengan NIM 219 1030 277, dan saya sendiri Intan Dewi Anggraini dengan Ini saya izin bertanya, bagaimana jika tata pemerintahan di suatu negara tidak dapat jalan dengan baik? Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Rini. Pertanyaannya adalah bagaimana jika tata pemerintahan suatu negara tidak berjalan dengan baik. Nah, menurut saya pribadi, saat tata pemerintahan yang sudah dijadikan idealisme tidak berjalan dengan baik, maka negara tersebut tidak akan berjalan dengan stabil. Dengan kata lain, negara akan menghadapi berbagai seperti krisis ekonomi, krisis moneter, dan juga beberapa permasalahan terkait korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Apakah ada feedback, Saudari Rini? Enggak ada. Terima kasih. Baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya bertanya, mengapa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bisa dinyatakan sebagai perwujudan dari cita-cita bangsa? Baik, saya izin menjawab ya. Kenapa nilai-nilai yang terkandung Pancasila itu bisa dinyatakan sebagai perwujudan dari cita-cita negara, cita-cita bangsa, yaitu karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya merupakan perwujudan dari aspirasi. Dengan Pancasila itu, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan bangsa bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan juga keserasian. Sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Kemudian, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau disanggah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup membantu. Saya izin bertanya ya, bagaimana terjadinya penyimpangan dalam pengamalan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan apa kaitannya dengan sumber yuridis, historis, sosiologis, dan juga politis? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Jadi, apakah terjadi penyimpangan dalam pengamalan nilai Pancasila ini adalah ada hukuman atau sebelumnya perlu diketahui dahulu bahwa dasar negara ini terdiri dari adanya sumber-sumber historis, yuridis, sosiologis, dan politis sendiri. Yang apabila salah satu tidak ada, maka tidaklah terbentuk Pancasila ini sebagai dasar negara. Jadi apabila terjadi penyimpangan karena tidak sesuai dengan sumber-sumber tersebut, maka kembali lagi pada sumber yuridis Pancasila tersendiri, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin segitu yang bisa jawab ke feedback. Sudah cukup, jawabannya sudah memuaskan. Terima kasih.
izin bertanya. Jadi, apa yang menjadi tantangan pelajar dalam menerapkan nilai Pancasila pada era digital seperti ini? Baik, saya izin menjawab ya. Jadi di era digital seperti saat ini kan membawa pengaruh baik dan juga buruk tergantung pada cara kita untuk menyikapi perkembangan tersebut. Nah, tantangan yang dihadapi pelajar di era digital yaitu mudahnya terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena teknologi informasi pula, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian itu sangat masif di media sosial dan apabila masyarakat terutama pelajar itu menelan mentah-mentah semua informasi tanpa melakukan pengecekan terhadap fakta sesungguhnya, maka hal tersebut tentu berpengaruh pada Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, mudahnya ajaran atau paham yang munculan di era digital ini membuat orang-orang, terutama pelajar itu, banyak yang terjerumus pada ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila apabila mereka tidak memiliki pondasi yang kuat, baik dari aspek agama maupun landasan Pancasila sebagai kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pancasila ini mengambil peran ekstra di era digital seperti ini untuk menguatkan eksistensinya dan juga mencegah masyarakat, terutama generasi muda itu, untuk tidak menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apakah ada sanggahan atau tambahan? Dipersilahkan. Cukup jawabannya, terima kasih. Baik, sama-sama. Saya Verlina izin bertanya terkait implementasi Pancasila. Nah, gimana sih implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan? Saya izin menjawab. Jadi dalam perumusan kebijakan implementasi Pancasila itu ada di bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, dan juga bidang Hankam. Di mana di bidang politik ini beberapa konsep dasar implementasi Pancasila itu ada di sektor suprastruktur politik dan juga sektor masyarakat. Sedangkan di ekonomi mengatur segala bentuk ekonomi, baik itu koperasi ataupun lainnya. Di bidang sosial budaya, ini dalam bentuk gotong royong di kalangan masyarakat yang semakin luntur. Jadi dalam sosial budaya ini contohnya ada di gotong royong dan juga di bidang Hankam ini wujud ikut sertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya seperti pengabdian sesuai profesi pun termasuk bela negara. Itu. Apakah ada sanggahan? Tidak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Baik, karena teman-teman semuanya sudah menanyakan dan juga sudah terjawab semua, apakah ada yang kurang? Kalau tidak, saya sebagai moderator mencukupkan sesi diskusi pada malam hari ini. Silakan jika ada yang bertanya. Sudah cukup. Baik, karena sudah dicukupkan, sekian diskusi yang kelompok 4 sampaikan, yang kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan dan juga jawaban yang tidak berkenan, mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.